Assalamualaikum, saya Rifki Pratama. Video kali ini masih di kelas bioinformatika, tepatnya akan membahas tentang protein modeling atau dalam bahasa Indonesia disebut pemodelan protein. Yang dimaksud protein modeling itu sendiri adalah pembentukan secara ilmiah struktur 3 dimensi suatu protein yang dibentuk dari sekuens protein tersebut, kemudian akan didasarkan kepada pembentukannya tadi akan didasarkan kepada data struktur 3 dimensi protein yang telah diketahui secara laboratorium. Kemudian, kenapa diperlukan protein modeling? Pertama, karena belum ada struktur 3 dimensi dari protein yang tersebut yang sudah dibuat melalui proses laboratorium. Nah, proses laboratorium tersebut kenapa masih belum banyak yang dibuat struktur 3 dimensi dari proteinnya? Karena proses pembentukan struktur 3 dimensi melalui laboratorium diperlukan instrumen atau alat yang canggih dan juga memerlukan biaya pengerjaan yang tinggi dan memakan waktu yang lama, sehingga muncul teknik yang bisa digunakan sementara untuk memprediksi struktur 3 dimensi dari suatu protein, begitu. Nah, teknik ini dinamakan protein modeling. Kemudian, kalau sudah jadi struktur 3 dimensi proteinnya, nah, fungsinya bisa mengetahui atau memahami fungsi atau sifat biokimia protein tersebut, dan juga bisa digunakan sebagai virtual screening, kemudian juga bisa untuk percobaan mutagenesis dan juga untuk variasi sekuen. Metode untuk pembentukan protein ini atau protein modeling itu bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode homologi, kemudian metode fold recognition, kemudian metode AB initio. Nah, kebetulan metode yang akan kita gunakan nanti di tutorial di sini menggunakan metode homologi. Nah, metode homologi itu merupakan pemodelan struktur 3 dimensi yang berdasarkan alignment sekuen asam amino protein target dan protein yang mirip struktur 3 dimensinya yang nanti disebut protein template. Jadi ada dua istilah. Yang pertama ada protein target, yaitu protein yang kita akan bentuk struktur 3 dimensinya. Kemudian protein template sebagai protein acuan yang sudah terbentuk struktur 3 dimensinya melalui proses laboratorium. Baik, di sini mulai masuk ke bagian tutorial. Pertama kita buka browser. Kita di sini menggunakan Google Chrome. Kemudian pertama kita buka web server untuk mencari sekuens protein yang akan kita gunakan sebagai protein target. Kita di sini menggunakan UniProt. Di sini. Nah, kita pilih link yang ini, kita klik, tunggu. Nah, ini tampilan awal dari website UniProt. Jadi, teman-teman di sini menggunakan, kita akan menggunakan sekuens protein dari virus yang sekarang lagi booming menyebabkan pandemi, yakni SARS coronavirus 2. Nah, dari SARS coronavirus tadi ada 4 macam protein utama, yakni ada spike glycoprotein, kemudian ada envelope protein, kemudian ada matriks protein sama nukleoprotein. Nah, kita gunakan yang spike glycoprotein. Di sini kita ketik ya, spike glycoprotein SARS-CoV. Kita tunggu. Nah, ini yang akan muncul ketika
hasilnya sudah keluar dari pencarian tadi. Di sini. Nah, di sini ada tanda warna kuning, tanda dokumen dengan tanda bintang warna kuning. Ini artinya protein yang dengan tanda ini telah direview. Jadi sudah ada bentukan struktur dan juga ada bentuk anotasi yang secara manual. Nah, kalau masih biru seperti ini, tandanya anotasinya masih menggunakan komputasi dari belum secara manual. Jadi kita gunakan yang tanda biru, yang protein yang tanda biru. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang ini, coba kita pilih yang paling bawah. Kita klik accession number-nya ya di sini. Nah, di sini semua data dari protein dengan accession number ini, spike glycoprotein ini ada di dalam sini. Nah, yang akan kita gunakan nanti di bagian bawah, di bagian sequence. Nah, ini sequence-nya status complete. Jadi ini bukan parsial, ini complete sequence dengan panjang 1255. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan format FASTA. Supaya lebih mudah, kita klik kanan, kemudian open link in new tab. Seperti ini. Nah, ini akan muncul. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuka situs Swiss Model. Ini kita klik. Nah, di sini tampilan Swiss Model, web server Swiss Model. Di sini web server Swiss Model akan digunakan khusus untuk pemodelan protein dengan metode homologi. Jadi khusus untuk metode homologi. Kemudian FASTA tadi, file FASTA dari spike glycoprotein kita blok semua. Kemudian kita klik kanan, kita klik copy. Di sini start modeling. Nah, kita paste FASTA tadi, sequence tadi di sini. Kita paste. Kita tunggu sebentar sampai berubah warna seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri nama proyeknya, terserah. Kita coba spike glycoprotein SARS-CoV 2019. Nah, di sini di bawahnya ada kolom email. Di sini opsional, bisa diisi atau dikosongi, sama saja. Kemudian kita akan mencari template. Pertama kita klik search for template. Nah, di sini template ini akan kita gunakan sebagai protein template, yang mana sequence dari protein template ini akan kita gunakan sebagai acuan untuk pensejajaran sequence dari protein target yang akan kita cari struktur 3 dimensinya. Kita bandingkan, kita sejajarkan, kita alignment menggunakan bantuan web server Swiss Model ini untuk membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini cukup lama ya, karena tadi sequence-nya panjang, kemudian juga membutuhkan protein template yang juga panjang. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita close saja supaya tidak memperlama. Kita close, hasilnya akan muncul seperti ini. Jika sudah keluar tadi, jika sudah selesai akan seperti ini. Nah, di sini ada berbagai macam protein template. Yang harus kita pilih adalah kita perhatikan dari bagian identity-nya. Semakin tinggi nilai identity, akan semakin bagus prediksi struktur 3 dimensi yang akan kita buat. Karena protein modeling di sini kan kita membuat prediksi dari struktur 3 dimensinya. Masih prediksi karena yang valid adalah pembentukan struktur 3 dimensi dengan menggunakan melalui proses laboratorium, seperti itu. Jadi kita pilih yang paling tinggi. Jika mendekati 100 maka akan semakin baik. Kita pilih salah satu, kemudian klik build model. Nah, di sini build model hasilnya akan seperti ini. Nah, pertama build model yang terbentuk satu ya di sini ya. Kemudian
selanjutnya ini bentukan 3 dimensinya. Di sini ada nilai GMKA, ada nilai Keymin, di mana nilai ini akan menentukan dari hasil struktur 3 dimensi ini. Di sini ada nilai kita punya minus 3,28. Nah, nilai Keymin ini dikatakan baik apabila masih di atas minus 4. Jadi di sini ada tanda jempol, jadi menunjukkan nilai Keyminnya masih baik, seperti itu. Nah, nilai Keymin ini didapat dari beberapa penilaian. Yang pertama dari all atom ini, dia di bagian sini. Jadi semua penilaian ini akan berpengaruh kepada nilai Keymin, seperti itu. Kemudian di sini ada residue number, kita bisa klik, kita lihat. Nah, seperti ini ada C, B, dan A. Kemudian ini protein size dan Z-score-nya. Kita close. Nah, di sini nanti setelah selesai kita akan dilanjutkan kepada proses visualisasi untuk melihat di bagian mana homologi protein target dan protein template itu terjadi, seperti itu. Kita harus menggunakan aplikasi Chimera, bantuan aplikasi Chimera, atau bisa juga menggunakan aplikasi PMOL sebenarnya. Tapi di sini kita akan menggunakan aplikasi Chimera. Nah, sebelum sampai ke proses visualisasi tadi, sebagai catatan, saat pemilihan protein di UniProt atau bisa menggunakan NCBI. Nah, di sini sebaiknya kita lihat accession number-nya dulu, kemudian kita blok accession number-nya yang akan kita pilih. Nah, di sini kemudian kita copy, klik kanan, copy. Nah, kita lihat di web server PDB atau Protein Data Bank. Protein Data Bank. Nah, di sini kita gunakan web server PDB ini untuk melihat apakah protein yang akan kita pilih sudah ada struktur 3 dimensinya atau belum, seperti itu. Kemudian kita klik ini ya, tampilan awal PDB, kita klik Advanced Search. Kemudian query type di sini kita gunakan yang UniProt accession number. Kita paste di sini. Kemudian result count. Nah, masih 0 ya. 0 PDB entries, jadi belum ada struktur yang dibentuk dari protein yang akan kita pilih tadi. Di sini kita menggunakan ini ya, spike glycoprotein yang ini. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian visualisasi. Kita gunakan aplikasi Chimera. Sini kita scroll ke bawah, aplikasi Chimera. Kita buka. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini jika teman-teman sudah pernah membuka Chimera, hasilnya akan berwarna biru seperti ini. Namun jika masih pertama kali membuka, di sini akan berwarna hitam. Pertama, terlebih dahulu kita download di hasil model tadi, model di sini. Kita download PDB format untuk bagian visualisasi. Nah, kemudian kita buka Chimera, klik file, kemudian open. Nah, di sini kita pilih ini ya, kita geser-geser, kita pilih. Nah, ini tadi jika masih belum, tadi di users di sini kita di bagian download tadi ya, foldernya. Kemudian nah, ini protein, model protein yang kita bentuk tadi. Kita klik, kemudian klik open. Tunggu sebentar. Nah, ini hasil dari struktur 3 dimensi yang tadi.
kita klik kanan untuk memperkecil ya. Klik kanan ini untuk zoom in atau zoom out dari strukturnya. Kita klik kanan seperti ini. Nah, kalau klik kiri, ini kita bisa putar-putar strukturnya seperti ini. Nah, kita bisa mengetahui bagian mana yang mengalami homologi, yang merupakan homolog dengan protein template-nya. Kita bisa menggunakan dua cara. Pertama, kita bisa klik file, menggunakan fetch by ID, tapi kita harus terhubung dengan internet, fetch by ID. Nah, di sini kita ambil dari accession number dari template kita tadi. Kita menggunakan template 6 ACD. Jadi template-nya itu, accession number template-nya 4 huruf awal, 4 digit awal dari ini ya. Atau di sini bisa, atau di sini. Ini bisa. Di sini 6 ACD, kita ketik di sini 6 ACD. Kemudian selanjutnya kita klik fetch. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini. Nah, jika sudah masuk data dari protein template-nya, di sini akan ada dua warna. Akan ada warna biru dan warna coklat keemasan. Di mana warna coklat tadi merupakan protein target kita, sedangkan warna biru merupakan protein template gitu. Nah, di sini bentukan dari proteinnya di sini ada dua jenis. Yang pertama ada alpha helix, ada yang beta strand atau beta sheet. Di sini kalau yang alpha helix seperti yang ini ya, seperti melingkar-lingkar seperti ini. Kemudian kalau yang beta sheet atau beta strand yang seperti pita seperti ini. Nah, di sini warnanya saling tumpang tindih atau biasa disebut overlapping, di mana di bagian tersebut itu yang mengalami homolog dari protein template dan protein target seperti itu. Nah, karena ini tadi nilai identity-nya cukup tinggi, hampir 100%, jadi hampir semuanya, kita lihat di sini, hampir semuanya mengalami overlapping ya. Nah, tapi jika identity-nya tidak setinggi ini, misalkan ada sebesar 70%, itu pasti ada perbedaan, akan terlihat bagian yang tidak mengalami overlapping, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian tutorial untuk pembentukan struktur 3 dimensi protein melalui metode homolog. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya ilmunya bisa sama-sama didapat semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.